Kompetitif TV. Pemirsa, masyarakat menanggapi aksi demo perundungan yang dilakukan oleh pelajar. Masyarakat yang melihat aksi unjuk rasa tersebut ikut menanggapi dengan memberikan dukungan dan apresiasi, terutama para orang tua pelajar yang ingin anaknya terhindar dari tindakan perundungan atau biasa yang disebut dengan bullying. Lalu, bagaimana situasi saat ini di Gedung Komnas Anak di Jalan TB Simatupang, Jakarta Timur? Dan kita akan tanya langsung Aini Maulida yang sudah ada di sana. Aini, silahkan. Ya, Salsabila, tempat saya berada saat ini adalah akses unjuk rasa yang situasinya saat ini sudah kondusif. Saat ini saya akan menanyakan kepada warga sekitar mengenai tindakan pembulian di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kalau buat saya ya, menurut saya itu sih hal yang lumrah ya, supaya bisa membangun kepercayaan si anak tersebut aja sih, gitu. Jadi rasa kepercayaan, rasa percaya dirinya lebih lagi pede lah. Gitu. Baik, itulah tanggapan dari beberapa warga sekitar mengenai kasus pembulian yang sudah terjadi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari TB Simatupang. Kita kembali ke studio dengan Salsabila. Kepada Salsabila Mosyiradi, dipersilakan. Aini Maulida dari TB Simatupang, Jakarta Timur. Baik, yang seperti kita tahu bahwa tindakan perundungan atau intimidasi harus segera ditindaklanjuti karena korban akan terus-menerus merasakan kesengsaraan akibat dampak dari tindakan perundungan yang dialami korban. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompetitif TV. Sampai jumpa kembali di berita selanjutnya. Kompetitif TV. Hai, nama saya Fatima Azahra. Saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial cepat, yaitu revolusi. Revolusi adalah sebutan bagi perubahan yang berlangsung dengan sangat cepat. Revolusi mengubah dasar dari kehidupan pokok di masyarakat. Salah satu contohnya yang pernah mengubah dunia adalah revolusi industri di Eropa. Saat itu pabrik yang bekerja dengan alat tradisional digantikan dengan mesin-mesin besar. Contoh yang kedua adalah transportasi menjadi lancar. Di kalangan anak muda zaman sekarang, banyak mereka yang menggunakan Gojek, Grab, dan Maxim atau alat transportasi lainnya yang mereka gunakan untuk mempermudah berpergian mereka. Saya Nabila Sofyanisa akan menjelaskan tentang perubahan sosial evolusi. Evolusi adalah perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Saya akan menjelaskan dua contohnya. Yang pertama adalah manusia purba ke manusia modern. Dulu, manusia purba terlihat lebih besar dari manusia modern. Yang kedua adalah perubahan mata pencaharian. Dulu, orang-orang purba susah untuk mencari atau mendapatkan pekerjaan atau pencaharian seperti petani, nelayan, dan lain-lainnya. Sekarang, manusia-manusia modern lebih mudah untuk mencari pekerjaan seperti perkantoran, ojek online, dan lain sebagainya. Saya Muhammad Amar Khadafi akan menjelaskan perubahan sosial besar. Perubahan sosial besar merupakan perubahan yang menyangkut masyarakat secara luas dan membawa pengaruh yang sangat berarti bagi kehidupan sosial. Terdapat dua contoh perubahan sosial besar. Yang pertama ada industrialisasi. Industrialisasi merupakan proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Contoh kedua ada perubahan sistem politik. Perubahan sistem politik merupakan perubahan yang jika dijalankan oleh penguasa yang bijaksana akan menghasilkan hal-hal positif bagi perkembangan masyarakatnya. Saya Salsabila Mosyiradi akan menjelaskan tentang pengaruh kecil perubahan sosial. Pengaruh kecil perubahan sosial adalah pengaruh yang tidak berdampak besar kepada kehidupan manusia selanjutnya dari zaman ke zaman dan tidak berpengaruh kepada lembaga sosial yang ada di lingkungan sosial. Ada beberapa contohnya, yaitu yang pertama adalah dalam mode pakaian. Dalam mode pakaian, dahulu orang-orang masih menggunakan pakaian tradisional. Contoh yang pertama adalah kebaya, baju kurung, dan baju batik. Sekarang,
Perubahan mode pakaian telah dipengaruhi oleh bangsa asing dan diserap oleh bangsa Indonesia. Sekarang, model gaya rambut bisa kita serap atau kita ikuti. Nah, selanjutnya saya Muhammad Akhtar Fatansyah akan menjelaskan tentang perubahan sosial yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan atas dasar perencanaan dari beberapa pihak yang menginginkan perubahan tersebut terjadi. Jadi, perubahan tersebut akan terjadi karena sebuah perencanaan dari beberapa pihak. Contohnya ada pembangunan jalan. Pembangunan jalan akan terjadi jika beberapa pihak akan merencanakan pembangunan tersebut terjadi. Karena nggak mungkin dong jalan tersebut akan terjadi dengan sendirinya. Dan selanjutnya ada pemberian KJP atau subsidi. Pemberian KJP atau subsidi akan diberikan kepada pihak-pihak lain karena atas perencanaan dari pihak-pihak yang lainnya. Selanjutnya, aku Ini Maulida akan menjelaskan tentang perubahan yang tidak direncanakan. Berbeda dengan perubahan terencana, perubahan yang tidak dikehendaki adalah perubahan sosial yang ada di luar jangkauan masyarakat. Perubahan tidak terencana seringkali membawa masalah dan kekacauan pada masyarakat. Contohnya apa sih? Yang pertama, contohnya adalah bencana alam. Kerap kita ketahui banyak sekali bencana alam yang sudah terjadi di lingkungan kita. Misalnya nih, gunung meletus kayak anak Krakatau waktu itu, terus ada tsunami, dan lain-lainnya. Contoh yang kedua adalah kriminalitas. Pasti udah gak asing kan di telinga kalian, karena kriminalitas ini bisa seperti tawuran antar pelajar. Selanjutnya, saya dan Bina Indonesia akan menjelaskan perubahan sosial secara maju atau biasa disebut dengan progres. Perubahan sosial secara maju atau progres merupakan suatu perubahan yang menuju ke arah kemajuan, sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Contohnya yang pertama adalah pengembangan gadget. Dahulu masyarakat masih kesulitan untuk berkomunikasi jarak jauh. Nah, sekarang ini masyarakat bisa menggunakan dan memanfaatkan gadget untuk berkomunikasi secara jauh, secara mudah. Nah, yang kedua adalah pengembangan teknologi. Dahulu masyarakat hanya memanfaatkan dan mendapatkan informasi dari media koran dan media lainnya atau media cetak. Nah, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan teknologi-teknologi canggih untuk mendapatkan informasi secara mudah, singkat, dan praktis. Kali ini saya Julia Rizkyandini akan menjelaskan perubahan sosial secara mundur, yaitu regres. Perubahan sosial secara mundur merupakan sosial yang ke arah kemunduran yang membuat masyarakat menjadi merugikan. Nah, saya akan menjelaskan contoh perubahan sosial secara mundur. Yang pertama adalah sifat moral remaja. Dulu biasanya sifat moral remaja ini sangat mempunyai etika yang bagus, menghormati orang tua, atau menghargai pendapat satu sama lain. Dan kedua adalah menurunnya rasa persatuan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan menyimak video penjelasan perubahan sosial dari saya dan teman-teman saya. Semoga kalian yang menonton dapat ilmu yang bermanfaat. Nabila, lo udah ngomongin aku apa? Oh, yang viral di TikTok itu. Atau suka K-popers? Suka K-popers, maksud gue K-pop. Tapi lo tau gak sih, kata Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, lo jangan terlalu suka sama K-pop deh. Kata sama Sunda Pop. Nih, lihat deh, Manuk Radar itu kan? Nih, lagunya. Goyang dong. Aduh, rasanya gue pengen pacarin. Aduh. Baca apaan? Ih, cerita azab. Oh, yang fiksi-fiksi itu? Iya. Oh, jangan baca fiksi aja. Nih, kali-kali baca sejarah. Gue. Nah, teman-teman, kalian jangan lupa ya untuk selalu melestarikan budaya-budaya daerah. Jangan cuma modern aja yang kalian ikutin. Ih, capek-capeknya ini lagu viral banget ya, lihat di mereka berdua tuh yang banyak banget. Ini kalau kita bikin kita bisa jadi selebgram nggak sih? Yuk, tidak.
Going round in circles, got you stuck up in my head. Yeah, memories follow me left and right. I can feel over here, I can feel over here. Lo ngapain sih? Apa-apaan sih lu? Ngapain dari tadi? Kita bikin TikTok loh. Ya, aku seneng banget. Kita kan pengen bikin juga. Ah udah mending daripada lo nyanyi itu mending lo ikutin tarian daerah gosip. Kita nonton ondel-ondelnya. Nyok kita ngarap ondel-ondelnya. Ondel-ondel. Duh, kenapa pada nari-nari begini sih? Nonton. Kita udah di ujung acara nih. Terima kasih ya sudah menonton dan menyimak video dari kelompok 1. Oh ya, kita juga belum lupa perkenalan loh guys. Perkenalkan ya, saya ketua kelompok dari kelompok 1. Saya adalah Salsabila Koshibeladi dan ini rekan saya. Saya Muhammad Akhtar Fatansyah. Dan ini rekan-rekan saya lainnya. Saya Fatima Zahra. Saya Muhammad Ahmad Hadafi. Saya ini Maulida. Julia Rizkyandini. Hai, aku Davina Indonesia. Saya Nabila Sofyanisa. Oke, terima kasih ya sudah menyimak dan menonton video ini dengan sebaik-baik mungkin. Semoga kalian yang menonton dan menyimak bisa mendapatkan pelajaran dan ilmunya dengan baik ya di kemudian kelak. Terima kasih. Bye.